Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran surat Ar-Rahman, Allah menyatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua tempat terbit matahari, ada dua tempat terbenam matahari. Jadi kalau begitu, sesungguhnya matahari itu ada dua. Satu matahari yang ada di alam besar, matahari jasmani, dan kita saksikan setiap pagi dia terbit dan sore dia terbenam. Satu lagi ada yang namanya matahari ruhani. Dan matahari ruhani itu ada pada setiap diri. Dan siapa yang sudah menemukan sang matahari ruhani, maka pasti jiwanya akan bercahaya. Para sahabatku, di alam semesta ini ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berbeda dengan manusia dan hewan. Karena manusia dan hewan tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Sedangkan tumbuhan dapat memproduksi makanan sendiri lewat satu proses yang sangat luar biasa yang disebut dengan proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Proses fotosintesis itu sesungguhnya adalah perubahan karbon dioksida, air, dengan bantuan sinar matahari menjadi gula, oksigen, dan air. Jadi sebetulnya tumbuhan itu sangat luar biasa. Dia bisa mengubah racun menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi manusia, yaitu oksigen. Apa yang terjadi pada proses fotosintesa? Yang pertama, racun yang bernama karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia digabungkan dengan air, dikasih sinar matahari, dia akan menjadi gula, manis, sumber energi. Dan bukan sekedar gula, dia menghasilkan oksigen yang berlimpah, dan efek sampingnya menghasilkan air juga. Jadi luar biasa ya. Oleh karena itu jangan heran kalau kita pergi ke daerah pegunungan, kita merasa kesejukan yang luar biasa. Karena di pegunungan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Di mana terjadinya proses fotosintesa? Proses fotosintesa terjadinya dalam daun. Kenapa? Karena dalam daun ada yang namanya kloroplas. Dalam kloroplas itulah terdapat sel klorofil. Sel klorofil itulah yang berjasa untuk mengubah ya karbon dioksida, air dengan bantuan sinar matahari berubah menjadi gula, berubah menjadi oksigen, dan berubah menjadi air. Itu adalah hadiah dari semesta yang sangat luar biasa. Sungguh sangat aneh kalau manusia mengabaikan tumbuhan. Para sahabatku yang dimuliakan Allah. Jadi kalau tumbuhan saja bisa mengubah racun menjadi oksigen dengan bantuan sinar matahari, berarti sesungguhnya kita pun bisa mengubah semua racun yang ada pada diri kita dengan bantuan sinar matahari rohani, dengan bantuan sinar matahari yang ada pada diri setiap manusia untuk dirubah menjadi energi positif. Yakinlah, siapa saja yang sudah menyaksikan sinar matahari rohani yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam guanya, yang ada dalam kolbunya, sebagai sumber nutrisi bagi jiwanya, maka dia akan mengalami proses fotosintesa rohani. Dan siapa saja yang sudah menghasilkan proses fotosintesa rohani, dia akan menghasilkan gula secara hakikat, dia akan menghasilkan manis, dia akan menghasilkan sukacita, hidupnya menjadi tenang, penuh dengan kedamaian. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Itulah dambaan semua orang. Oleh karena itu, izinkan sang matahari rohani bersinar dalam diri kita. Izinkan sang jiwa pada diri kita untuk bisa mengakses sumber matahari rohani itu. Agar apa? Agar jiwa mengalami proses fotosintesa jiwa. Ketika jiwa mengalami proses fotosintesa jiwa, yang terjadi apa? Jiwa menjadi gagah, jiwa menjadi berharisma, dan jiwa yang sudah damai di dalam, dia akan melihat semua kedamaian di luar. Siapa saja yang sudah menemukan keindahan di dalam, apapun yang dilihat di luar, semuanya akan terasa sangat indah. Semoga kita bisa menemukan dua matahari, satu matahari jasmani, satu matahari ruhani yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena dengan menemukan sinar matahari ruhani pada diri kita, maka jiwa kita sudah menemukan sumber nutrisinya. Dan sinar matahari ruhani itu akan mampu mengubah racun menjadi energi yang positif untuk kepentingan kedamaian jiwa itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.